Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fa ya ayyuhal ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang salat dan santipun Allah. Syukur alhamdulillah kesempatan yang menika kanthi sedaya nikmatipun Allah kesami saged netepi sepira saking dawuh dawuhipun Allah kewajiban Allah dhateng kita sami antawisipun kula bil ilmi kesempatan yang menika. Salam kita tetap diberkahaken jujur kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengah-tengah syafaatipun wonten yaumul akhir. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan yang menika kita matur satu bab saking al-kabair yang menika bab al-dzulm, kedzaliman. Imam Ibnu Abbas wonten kitab Esar Qulub mendikaken pilih kedzaliman menika wonten telu. Siji, al-dzulmu la yaghfirullah, zalim yang tidak diampuni Allah. Ya. Kalih al-dzulmu la tarakallah, zalim yang tidak dibiarkan Allah. Nomor 3, al-dzulmu yaghfirullah, zalim yang diampuni Allah. Terus yang telu zalim, siji zalim yang tidak diampuni Allah, kalih zalim yang tidak dibiarkan Allah, tiga zalim yang diampuni Allah. Kita kasih tiga mereka. Ingat bisa al-dzulmu la yaghfirullah, zalim yang tidak diampuni Allah. Apa itu? Nama zalim yang tidak diampuni Allah, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 40 119 mahkodon. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48, An-Nisa 116 sama. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Artinya ya, syirik mereka dibawa sampai mati, belum sempat taubat kepada Allah, dipastikan pasti masuk neraka dan kekal selamanya. Dosa syirik mereka dosa yang tidak diampuni Allah kalau dibawa sampai mati dan belum bertobat. Dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, dua orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, di dalam neraka kekal selama-lamanya. Nah, bisa memberikan hati-hati kalian zalim
yang tidak diampuni Allah. Ibnu Qasir. Nomor kali, nanti baca di dalam ini. Adzulmu la tarakallah, zalim yang tidak dibiarkan Allah. Maksudnya nanti di akhirat akan ada kisos zalim kepada orang lain. Nanti ada kisos di akhirat, orang yang terzalimi berhak menuntut haknya. Nah, ini hati-hati Pak. Untuk kita kasih ini hati mendalam. Zalim datang yang sanes minimal enten 4 ancaman yang berbahaya. Siji, tiang sing terzalimi niku menawi donga dhateng Allah pasti diijabahi Allah. Nek nganti kita zalim datang tiang sanes, wong sing terzalimi iku donga itu termasuk doa yang mustajabah. Salasun dakwatun mustajabatun la syakka alaihina. Ada 3 doa yang mustajab, yang mesti diijabahi Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti diijabahi Allah. Yang pertama, dakwatul madlumin, doanya orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi ini doanya mustajabah. 2, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang safar, pas kepergian, lungan, niku sempatkan doa, itu termasuk doa yang mustajabah. Boleh pas tanah suci, pas safar tanah suci, luar biasa. Nomor 3, wadawatul walidaini ila walidihima, doanya kedua orang tua untuk anaknya. Nah, 3 doa ini doa yang mustajabah, pasti Allah kabulkan. Nah, itu yang sepisan. Kalau versi nenek nganti sing terzalimi memiliki doa mandi dijabahi Allah. 2, orang yang zalim kepada orang lain, sekalipun yang terzalimi sudah memberikan maaf, tetapi hukum Allah tetap berlaku. Hukum Allah, azab Allah, balasan Allah tetap disegerakan di dunia. Saat terima itu akhirat, orang yang zalim nanti akan diazab Allah, akan dihukum Allah di dunia dulu seperti sebelum nanti di akhirat. Atas dengan dizalim dan yang sanes. Tungone ini untuk zalim mati, azab Allah, siksa Allah disegerakan di dunia. Jadi ada 2 dosa besar yang azabnya, hukumannya disegerakan di dunia. 1, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka dan yang sempurna itu azab, bencananya, balasannya disegerakan di dunia. Hati-hati remaja. Kalau sampai berani sama orang tua, hukukul walidain, itu azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. 2, zalim dalam tiang sanes itu disegerakan di dunia. Misalnya azab Allah. Contoh Pak, di zaman sahabat, seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas niku seusai Rasulullah tiada, niku kalian Abu Bakar diangkat sebagai gubernur. Satu ketika ada seorang tabi'in namanya Usamah bin Qatadah, karena iri dengkinya kemudian memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, menghina, menjelekkan, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu dari imam orang becus, orang ceklok, dan di gubernur orang adil, zalim, disebar, difitnah, dan berita itu sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas sakit hati, difitnah, dijelek-jelekan, akhirnya berdoa, minta kepada Allah 3 perkara. Di bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, langsung dijabahi Allah.
sekali mengangkat tangannya sekelas saat itu dijawab ya Allah. Benten karo awake dhewe munggah mudah ora kabul-kabul ya. Ada saat bin Abi Waqqas sekali mengangkat tangannya ke langit langsung dikabulkan Allah. Apa doanya? Satu, ya Allah, kalau Usamah bin Qatadah memfitnah saya itu karena riya, karena manusia bukan karena Allah, ya Allah, panjangkan umurnya. Nah, permintaan saat supaya Usamah bin Qatadah yang memfitnah itu dipanjangkan umurnya nganti tua. Dua, ya Allah, jadikan Usamah bin Qatadah ini seorang yang miskin di dunianya sampai matinya. Doa yang kedua. Doa yang ketiga, ya Allah, jadikanlah Usamah bin Qatadah ini orang yang hina, maksiat, terhina di hidupnya. Betul Pak, ternyata doanya orang terdolimi saat bin Abi Waqqas niki dikabulkan Allah ketiga-tiganya. Satu, Usamah bin Qatadah akhirnya diberi oleh Allah hidup yang panjang sampai betul-betul tua, sampai rambutnya, alisnya semuanya putih. Dua, Usamah bin Qatadah itu hidup dalam penuh kemiskinan yang sangat miskin, padahal bisa sugih. Karena dungane saat bin Waqqas jadi melarat nganti ora di rumah, dirasakan hidup di depan pasar, tidur di depan pasar sampai tidak punya rumah karena miskinnya. Adab yang ketiga, Usamah bin Qatadah di akhirnya, di tuanya, hidup di depan pasar itu jadi ahli maksiat, suka godai wanita, nyolek wanita, ganggu wanita, jadi wanita yang tidak jelas. Ketika diingatkan, wahai Usamah, kenapa kau demikian? Kau dulu seorang yang alim, kau dulu seorang yang soleh, tapi sekarang kau semakin tua seperti itu. Apa jawab Usamah bin Qatadah? Aku seperti ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah azab, Allah hinakan saya di dunia. Hadirin jemaah sekalian, ini bencana ya. Jadi dolim datang yang sana sini pun azabnya disegerakan di dunia. Dan orang yang terdolimi boleh mendoakan Pak. Hidungan kelek asal betul Pak. Hidungan kelek mulia. Terasa asal. Saat bilang Waqqas boleh Pak. Nah, ketika terdolimi, orang yang terdolimi itu boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang dolim. Maka mulai saudara-saudara kita yang Tangerang, Suriah, Palestina, itu mendoakan kejelekan jelek-jeleknya kepada orang kafir, tak boleh. Bahkan sama muslim boleh Pak. Terus kalau didolimi terus itu mendoakan kejelekan boleh, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dikabulkan Allah karena memang doanya orang terdolimi ini diijabahi Allah. Contoh mulai kisah pun Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat diunggulkan, bahkan terkenal sebagai penyairnya Rasulullah. Tapi suatu ketika Hasan bin Sabit itu melu-melu memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bila Ibunda Aisyah itu berzina. Padahal sahabat Rasulullah, penyair Rasulullah. Nah, kemudian ibunda tahu dan didoakan Hasan bin Sabit ini semoga hina hidupnya, dibutakan di dunia. Ternyata dalam sekejap langsung Hasan bin Sabit ini langsung buta di hidupnya sampai mati. Ini karena doanya Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi doanya orang yang terdolimi itu mustajabah, dikabulkan Allah. Bahkan di dunianya sudah dikabulkan Allah. Allah hinakan orang yang dolim. Kemudian dengan akhirat. Contoh mulai. Kemudian kita terkabar ya. Dipersebatakan
Ada kisah seorang alim bertemu dengan seseorang itu kaget. Ben sehat walafiat lengkap, lah saiki tanganmu remeh. Tangan sebelah kanan itu buntung sampai pundak. Ketika ditanya kenapa sih lo nganti tangannya remeh? Nah, diceritakan wahai soleh, dulu saya mengambil ikannya nelayan, terus ada nelayan miskin, golek iwak, dijaga ke keluarga, rumangan anaknya bojone. Lah itu siji gede direbut, diambil paksa, dibawa pulang. Nah, fikriya qadarullah, ikan itu menggigit jempolnya, jempolnya digigit, akhirnya malamnya langsung membusuk, membengkak, membusuk dengan sakit yang luar biasa. Dibawa ke tabib, dipotong, amputasi. Neng orang lari, saya 12 teman meneh, saya wabuh, saya membusuk meneh. Akhirnya dipotong sampai pergelangan. Tapi orang lari boleh, semua akhirnya membusuk, akhirnya dipotong sampai siku, potong lagi sampai pundak. Ketika ditanya oleh tabib, apa yang kau kerjakan? Sebenarnya tidak ada penyakit khusus yang menimpa, tapi kenapa semakin membusuk? Apakah barangkali ada sesuatu yang pernah kamu lakukan, dosa apa yang kamu lakukan? Oh iya, saya pernah zalim kepada orang yang punya ikan dan saya ambil dengan paksa. Hanya dicari orang itu, minta keikhlasannya, betul ketemu. Setelah diikhlaskan, itu langsung sembuh, tidak menjalar. Ketika ditanya, apakah dulu ketika ikanmu saya ambil, kamu sakit hati, kamu mendoakan kejelekan? Iya, saya sakit hati. Ikan itu jatah untuk makan saya dan keluarga, tapi kamu ambil dengan paksa. Saya sakit hati, saya berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan. Allah segerakan azabnya di dunia, Pak, sebelum nanti di akhirat. Jadi doanya orang yang terzalimi diijabahi Allah, boleh Pak mendoakan orang yang zalim itu boleh. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kasih saat ini, nopo sing termasuk zalim itu. Bentuk kedzaliman datang yang sana sini pun Allah kemauan. Karena Rasulullah, inna darukum wa amwalukum wa aradukum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian diharamkan di antara kamu sekalian. Nah, sesama muslim tidak boleh mengambil darah saudara muslim, tidak mengambil harta saudara muslim, tidak mengambil kehormatan saudara muslim. Nah, itu hukumnya haram. Masalah darah, masalah pembunuhan. Jadi yang pertama kali akan ditanyakan di akhirat, hubungan antara manusia dengan manusia itu adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Hubungannya manusia dengan Allah yang pertama kali ditanyakan masalah sholat. Nah, masalah darah itu hubungannya dengan tiang, Pak. Nanti tunggunya wae duit dolip dan yang sanes masalah darah, mungkin awalnya ngeplai wong, ngantem wong, sampai melakukan pembunuhan. Nah, yang pertama kali akan ditanyakan, yang akan dihisab. Dan orang yang terzalimi, mungkin pernah dikeplai, diantemi sampai terbunuh ini, nanti akan bisa menuntut dibalas. Terus sudah malih konsekuensi ini pun tiga yang kamu zalim itu siji dumane mati kali di dunia. Orang yang zalim ini akan segera dibalas oleh Allah. Nomor 3, nanti di akhirat orang yang terzalimi ini
boleh menuntut haknya. Nah, namanya ada kisos, keadilan Allah. Nalika Rasulullah takbir datang sahabat, atadrukal muflis, tahukah kalian apakah itu muflis, orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al muflisu, orang yang bangkrut adalah mala dirhamu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, orang yang habis miskin, bangkrut urusannya. Dijawab sahabat, jawab Rasulullah, wahai sahabat, al-muflisu, orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, dengan membawa amalan zakat, bahkan membawa amalan puasa dan haji sekalipun, tetapi datang juga nanti pada hari kiamat dengan menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain. Maka nanti di akhirat orang yang terdolimi ini minta hak ganti, karena dinar dan dirham sudah tidak berlaku di akhirat, maka gantinya adalah amal soleh orang yang dolim. Diberikan kepada orang yang terdolimi. Didolimi Pak. Nek sing didolimi siji dalam jangka. Nek sing didolimi wong 5, wong 10, malah wong sak negara. Habis amalnya dibagikan orang yang terdolimi. Kalau sudah habis amalnya, maka dosanya, keburukan orang yang terdolimi diberikan orang yang zalim. Inilah yang disebut al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang datang nanti pada hari kiamat tidak membawa apa-apa, habis seluruh amalnya, justru ditambah dosa. Maka hati-hati zalim datang tiang sanes. Satu, al-dzulmu, zalim, masalah darah, pembunuhan, dosa besar yang paling besar di antara sesama manusia. Nanti Pak, tentang sebelah pulau, nanti seminggu ini bunuh diri massal sekeluarga, yang di kapur baru seniku dicampur kapur semut itu Pak. Nah, kapur semut, kapur baru sama kapur semut di udah digunggung bisa keluarga. Tapi kenapa? Kok kayak utang? Mereka konsultasi kayak penonton itu, kok kayak utang, hidup berapa? Masa bunuh diri? Tanya tenang. Sekeluarga digunggung suami istri, terus anaknya setengah. Nah, itu waktu kelas 12 SD. Disiapkan minuman. Nah, ternyata ada kemungkinan besar setelah diotopsi si istri ini sebelum minum minuman ini ternyata dalam keadaan bengkak seluruh mukanya. Nah, kemungkinan besar oleh suaminya, istrinya itu diajar dulu sebelum diberi minuman. Nah, terus anak itu berhasil lolos layu, terus istrinya meninggal dalam keadaan bengkak. Suami ini orang sudah mati Pak, ke rumah sakit sampai 5 hari udah pernah bujuni sudah mati. Azab Allah akan disegerakan di dunia. Zalim datang, istri menghajar sampai memberi racun. Ini biar keluarga istri tidak diterima. Baru 3 hari ini pemakamannya. Ini sampai pas pemakaman itu yang turut berduka cita itu suaminya tersebut, sampai bencinya keluarga istri. Nah, kemungkinan berat ya penjara seumur hidup karena pembunuhan yang berencana dan pasal berlapis. Nah, azab Allah, bencana Allah, hukuman Allah akan disegerakan di dunia orang yang zalim kepada orang lain.
Yang kedua, termasuk dolim kepada orang lain dalam masalah kehormatan, orang lain. Maka haram hukumnya menggibah orang lain sampai tingkatan memfitnah orang lain. Ternyata gibah, fitnah itu sangat besar dosanya. Lebih pirang-pirang ini yang mengaku dengan Ustaz, wong iki sakit hati Ustaz, untuk dikandani ibu-ibu niku memfitnah kula, menggibah kula, ngelak-ngelak kula, makan harta anak yatim. Pak ora tidak, mati 5 dina 5 bengi ora iso turu, ora iso doyan mangan, dadi lara. Iki gara-gara difitnah ibu-ibu iki. Nek jagungan jam 8 esuk anyar, jam 12 lereng, duhur, madang, jam siang yang meneh. Gara-gara nopo? Niku lho ta. Kula kan ngopeni anak yatim sing ben meninggal, terus sing kula niku anak yatim, Pak. Suaminya meninggal, anaknya papa cilik-cilik, nembe 3 sasi Pak meninggal. Niku kalian moro sepuh, niku diusir, kon lunga. Bingung kan? Anaknya papa cilik-cilik, lagi 4 sasi, 3 sasi meninggal suaminya. Kalian bab ibune sing lanang diusir ke omahmu. Mulai gua anak papat kan repot. Sing loro kok mulai, nang ndek juga tengahnya. Sing loro ditinggal ke kamu kula. Lah sing ngopeni delalah wong miskin yo. Rela ngopeni, wong miskin rela ngopeni anak yatim. Lah wis ngopeni anak yatim, ora duwe harta blas 1000 rupiah ora duwe jebule sawah. Cuma nenek wong kek iso sedekah niku. Lah difitnah. Lho aku difitnah yen makan harta anak yatim. Hartane sapa? Mau di warisan murah nek wong kek iki aku difitnah ati lara ati. Nah. Turun tak sampaikan ke ibu-ibu dan mengajari ibu-ibu jo senengane fitnah hibah. Nah ternyata betul ketika diingatkan suaminya, rasa ngelak-ngelak, rasa memfitnah, rasa ngerasani. Jawabannya apa? Allah mau ngerasani kok, yang penting orang nyolong. Nah, ini sih ngerasakan. Padahal dosanya menghibah, dosanya memfitnah itu lebih besar dari berzina, dari minuman keras, dari mencuri sekalipun. Dari mana? Cici. Dosanya orang ghibah diancam Allah dalam Quran surat ayat 12, nanti balasannya makan bangkai saudaranya. Orang yang menghibah orang kayak ngerasani ibu sing mulai ngerasani ibu bapak-bapak ibu kodai tengok kayak ibu apa bangsanya kayak ibu sebab dalam kajian itu ternyata ibu-ibu itu sehari itu rata-rata ngomong itu sekitar 20.000 kata. Nah, wong lanang sehari rata-rata 5.000 kata. Ya kok itu kok cerewetnya itu. Nah, itu surveinya kan. Nanti nek ngerasani oleh ibu-ibu itu wajar. Ini wong lanang ya enak. Maksud dosanya orang yang ghibah ini diancam Allah dalam Quran surat Al-Hud ayat 12, nanti akan makan bangkai saudaranya. 2. Dosanya orang yang ghibah, orang merasani, niku bahayanya dosanya lebih besar dari zina. Makanya Rasulullah iyyakum wal ghibah wa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhilah kalian ghibah, menggunjing. Gandingannya menggunjing itu yo fitnah barang Pak, ngadu domba wis kembali lanang. Jauhilah kalian ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena sesungguhnya ghibah dosanya lebih
dosanya lebih besar dari zina. Ingat dikali Rasulullah, wong ghibah, wong rasani niku dosane luwih gede dibanding zina. Inna rajulu qad jasni wa yasrabu summa yatubu Allahu alaihi. Orang yang berzina, orang yang minum minuman keras, kemudian bertobat kepada Allah, maka selesai urusan, diampuni dosanya. Jadi orang yang berzina, minuman keras, mencuri, itu kalau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, hapus, hilang, bersih dosanya. Wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu hatta yaghfirullahu sahibu. Sedangkan orang yang ghibah itu tidak diampuni Allah sampai orang yang dighibah, orang yang dirasani itu merelakan, sampai orang yang dighibah itu mengikhlaskan. Rata-rata yang terlalu apa? Merasani terus jalan kabur. Yang terlalu orang aneh, merasani wis biasanya tangga gas. Nah, bagaimana cara membersihkan tanah? Hobi ini ngerasani, ben dosa itu dihapus oleh Allah. Sudah paling nih dosa ini karena Allah gampil. Taubat nasuha itu Allah mesti memberi ampunan. Nek riba memfitnah niku ora rampung tobat Allah. Harus dengan ya diselesaikan urusannya dengan manusia. Cara ngersi itu soal rasani lah. Pertama, riba siji, bertobat kepada Allah, wajib. Dua, kalau orang yang digibah itu tahu, ngerti kok dirasani, kata sing kula ceritakan wong ngerti yang difitnah dirasani, datang minta maaf sampai orang yang digibah itu memberi maaf. Ragilem datangi lagi sampai betul-betul memberi maaf. Niku nek sing dirasani ngerti. Nek sing dirasani ora ngerti, dino-dino dirasani terus ning ora ngerti. Mujahid mengatakan datangi tempat yang kemarin untuk ghibah, kemudian diganti dengan sebut kebaikan, jadi memuji-muji dia. Dua, doakan kebaikan untuknya. Ini cara membersihkan dosa ghibah. Andipun elek terus ganti ngape-ngape, ditambah doakan kebaikan untuknya. Ini rahasia doa. Rahasia doa kepada orang lain yang orang lain itu tidak tahu kalau didoakan. Ini kan para seluruh hadis, barang siapa mendoakan saudaranya doa kebaikan sedangkan dia tidak tahu, maka diaminkan oleh malaikat. Satu. Dua, doanya kepada orang lain itu akan kembali kepadanya. Balik kepada dia. Ya Allah, semoga sebulan dibuat paling sehat, rezekinya lancar, istiqomah sampai husnul khotimah. Hakikatnya doa itu balik ke doa itu. Nek mereka kaya rezeki lancar, mereka lancar. Mereka sehat, mereka sehat. Itu doa rahasia kepada orang lain. Maka cara bersihkan sekali lagi, ketika ghibah kepada orang lain dan yang dighibah ini tahu, maka datangi minta maaf. Ini ngerti, cukup disebut kebaikan dan doakan kebaikan untuk dia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niki dosa dolim dalam masalah kehormatan kepada orang lain. Nah, di antaranya adalah ghibah, fitnah, adu domba. Ini bentuk kedoliman kepada orang lain yang hubungannya dengan kehormatan. Terus mengerti sing dighibah, sing dirasanya niki sakit hati, Pak. Nek donga mandi, agar Allah disegerakan di dunia, di akhirat ada kisos orang yang terdolimi, sing difitnah itu minta haknya nanti oleh Allah. Itu nomor kali dolim masalah kehormatan. Nomor tiga, dolim
masalah harta, mengambil harta orang lain secara dolim berdosa. Mungkin kita banggakan sebutkan di antara bentuk kedoliman orang lain dalam masalah harta adalah satu, menunda-nunda pembayaran hutang. Menunda pembayaran hutang adalah kedoliman. Itu nunda orang. Nah, boleh sih orang bayar hutang, catai nyarutang orang disaur-saur, direndi-rendi sumber wae modal. Ini kue kedoliman. Nah, boleh sih orang bayar lunas nyawa yang dinopo padu, soal padu lunas. Kalau beruntung Pak, beruntung tiang engkang ngutangi, pilih utang mengutangi, pilih ngutangi digital. Terpahalanya Pak, Allah hadis di musbahan. Barang siapa memberi pinjaman kepada saudaranya sampai jatuh tempo, maka setiap harinya dihitung sedekah sebesar nilai uang. Ini kalau ngutangi si fulan 1 juta, jatuh tempo ini setanggal 30. Nah, utang tanggal 1 tepat tanggal 30. Ini kan ini Rasulullah SAW, maka dihitung setiap hari sedekah 1 juta. Utang 1 juta, kok sesasi jatai dan dino dihitung sedekah 1 juta, besok 1 juta, 30 dino Pak, 30 juta. Kemudian jatuh tempo, sing utang langsung bayar di, langsung bayar di, langsung dok panen, pantikus. Kalau dihitung ya, sampai wis anaknya boleh, insyaallah orang sasingkas, berpulau sahur. Ada sebenarnya menyebutkan kalau sampai jatuh tempo, kemudian belum bisa bayar, maka dihitung sedekah 2 kali lipatnya. Berarti tanggal 1 setiap hari dihitung sedekah 2 juta, sesone 2 juta, sesone 2 juta, swidak dino. Subhanallah. Pernah ngutang kok ngutangi? Ngutangi. Dicet tak? Pengalaman saya dapat dulu Pak. Dia pun di langganan wong utang. Kok seneng malah ngapon itu janda tua, anak itu utang pit motor. Ini ada setoran atau didik? Kerjanya pabrik. Pensasi utang Pak. Agar pas bayaran bayar, kok pas setoran utang meneh, pas bayaran bayar meneh. Itu nanti berbulan-bulan, bertahun-tahun nanti pabrik. Itu luar biasa kan itu loh, bisa memberi pinjaman yang dia balik diutangnya balik investasi. Nah, nilai sedekahnya seperti itu Pak. Setiap hari dinilai sedekah sejumlah harta yang ditangkap. Subhanallah. Langsung lebih. Terus kedoliman itu nanti yang hutang, orang bayar-bayar menunda-nunda pembayaran hutang ini kedoliman. Nah, pemilih hutang ini dibawa sampai mati orang dibayar, terhalang di pintu surga. Sekalipun matinya sebagai seorang mujahid, sekalipun jihad, meninggal, tetapi masih punya hutang, tertahan di pintu surga. Dari sangat mau surga, saking bayarnya hutang. Kalau kaidah itu nek hutang itu dicatat ya, dalam Quran Al-Baqarah sing paling panjang itu ayat pasal hutang piutang itu disyariatkan dicatat. Ben ngerti utangnya biro nek nganti mati, ben keluargane ngerti ya senyawa. Kok sawane nganti mati lah bisa nyawa sing betul utang. Lanjut.
Nomor kali. Termasuk kedoliman masalah harta adalah sumpah gomus. Sumpah gomus itu sumpah yang dagang dalam rangka melariskan dagangan, diwai sumpah-sumpah palsu. Wah demi Allah iki kabarnya gane 1 juta. Tak kene gue 1.50 bolo dhewe. Padahal kabarnya 700. Nganggur demi Allah, Pak. Niki sumpah gomus. Sumpah gomus ini menurut para ulama dosanya lebih besar dari sumpah biasa. Orang yang sumpah, orang yang nadar itu nek kayak sepenuhi bayar kafarat, bayar denda, memberi makan fakir miskin 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang, atau puasa 3 hari. Nah ini sumpah rasa dipenuhi. Ning sumpah gomus niki ora iso dibayar kayak kafarat karena dosanya lebih besar. Ngapusi dalam masalah jual beli dosanya lebih besar. Bisanya yang dengan taubat kepada Allah. Hati-hati pada dagang. Hindari sumpah. Sekalipun sumpah itu benar, hukumnya makruh. Demi Allah, iki HP kan dari 1 juta, tak tolong 1,50 juta. Orang itu sih Pak, demi Allah harga dia 1 juta. Dengan Rasulullah bersumpah dalam jual beli untuk melariskan dagangan, tetapi menghilangkan berkah. Bersumpah itu melariskan dagangan, tapi menghilangkan berkah. Sekalipun sumpahnya benar Pak, itu menghilangkan berkah. Bila hindari sumpah, kurangi sumpah. Biasanya dagang aku sumpah-sumpah kan percaya Pak. Apa boleh boleh diri? Ya, usia demi Allah ya, ya. Akhirnya kawan. Hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah. Nah, kita tentu dzaliman Pak, mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu. Nanti akan dibalas Allah di akhirat. Doanya orang terzalimi dikabulkan Allah, dibalas Allah di dunia, qisas di akhirat. Sebelum lebih berat lagi di akhirat, neraka Allah. Sedang beri contoh kezaliman dalam harta orang lain disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini adalah merampas tanah orang lain. Itu adalah kezaliman. Contohnya apa? Ngeleh patok, ngeleh galungan. Berikan terang. Mungkin bukan ketok, baturan. Ini kan dikatakan Rasulullah, barang siapa mengambil tanah orang lain, sejengkal tanah orang lain, maka nanti di akhirat dikalungkan Allah di lehernya 7 kali lapis bumi. Sejengkal dawane 50 meter. Nanti akan Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi Pak. Orang jurune saikra 7 lapis bumi dilipatkan 7 lapis bumi. Sejengkal tanah yang diambil dari orang lain, maka dilipatkan 7 kali lapis bumi nanti akan dikalungkan di lehernya. Yang orang ngaji rapat tinggal ke sekolah barang sakit itu. Nah, kalau termasuk sektor boleh sawah warisan bapak kula niku yang sertifikatnya 3.300. Largane ora digarap pirang tahun Pak, buane sawit tahun digarap. Ampun didol mangsa terus. Lah baru diwales jenengan niki diukur petugas niku kali 2.700. Nah, ini 600 meter. Karena separuh langsung meter ujung nanti wocot kan ya sampai Pak. Wong titane gampang kok. Nek papake memang wis gak enek. Ning sumur pantai ini sih zaman project cilik. Nah, sumur pantai zaman isi orang mungkin gawe sumur pas galengan. Mesti mlebu lagi 100 meter. Lagi saiki wis pas galengan pas. Dilangin 100 meter. Dolim dalam masalah ngambil harta orang lain, rampas tanah orang lain, hukumnya tadi Pak. Doanya orang terzalimi dikabulkan Allah, diadab Allah di dunia, dikisos di akhirat,
neraka lebih baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terbatas waktu niki yang saged dituturaken. Kurang lebihnya mohon maaf dengan punten bagi kata pun. Kita akhiri saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.